Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, dan saya mendoakan semoga para pemirsa semuanya diberikan perlindungan, dimudahkan segala urusan, dan dikabulkan segala hajatnya, dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, pada Mutiara Ilmu pagi ini saya akan ambil satu hadis riwayat Muslim. An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW, dia bersabda, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari sifat sombong. Hadis riwayat Muslim nomor 91 dari buku hadis pilihan. Para pemirsa yang berbahagia, Abdullah bin Mas'ud ini adalah termasuk sahabat yang terkemuka, ya. Sahabat yang terkemuka dan masyhur. Dia juga tergolong sahabat yang paling pakar di bidang Al-Quran. Saking hebatnya dia di bidang Al-Quran, Rasulullah selalu menyuruh Ibnu Mas'ud itu untuk membacakan ayat suci Al-Quran dengan suaranya yang bagus. Nah ini. Dia juga mengikuti peperangan seluruhnya bersama Nabi. Nah, dan setelah Rasulullah itu wafat, ia ikut dalam perang Yarmuk di negeri Syam. Khalifah Umar pernah mengirim beliau ke Kufah untuk mengajari penduduk di sana yang beragama Islam. Nah, di masa Utsman dia diangkat menjadi gubernur di Kufah. Nah, kemudian akhirnya ditarik kembali ke Madinah. Para pemirsa yang berbahagia, dalam hadis tadi ada pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita memiliki sifat sombong. Nah, ya. Kenapa? Karena sombong itu merupakan perbuatan yang tercela. Jadi orang bisa sombong karena apa? Karena kaya. Ya. Orang yang sombong karena kaya itu siapa contohnya? Qarun. Orang bisa sombong karena dia orang berkuasa. Nah, dia punya kekuasaan, lalu dia datanglah dalam jiwanya itu sifat sombong. Siapa contohnya? Fir'aun. Ya. Hal sombong itu sendiri disebutkan al-kibru batarul haq wa ghamzun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kalau kita termasuk orang yang tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, dia saja yang benar, itu sombong namanya itu. Banyak pula Pak orang-orang seperti itu tuh, tidak ada orang lain yang benar, dia aja yang benar. Kalau tidak karena saya lah tidak akan berhasil. Kalau nggak ikut saya itu tidak akan berhasil. Itu orangnya termasuk namanya kategori orang yang sombong.
Apa itu yang orang tua itu? Nggak ada yang tahu apa-apa dia itu. Nah, itu namanya merendahkan. Merendahkan orang lain itu pun juga namanya kesombongan. Ya. Saya sudah selalu sampaikan di dalam berbagai ceramah, manusia sekecil apapun lah jabatan orang tuh, tingkatan orang tuh, tidak boleh kita remehkan. Seperti pentil sepeda. Pentil sepeda itu kalau ndak adalah pentil itu nggak bisa masuk angin ke dalam. Nah, begitulah dalam kehidupan ini. Maka melihat seperti itulah di dalam Al-Quran disebutkan wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kalian memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi pelajaran yang dapat bagi kita harus menjauhi sifat sombong. Kadang-kadang sifat sombong itu bisa juga timbul bagi orang yang berilmu. Orang yang berilmu dia sombongnya apa? Tak ada pendapat orang lain tuh yang benar, dia aja yang benar, yang lain itu salah semuanya itu. Apa sekolah mereka itu? Di mana dia sekolah tuh? Nggak akan tahu apa-apa dia. Nah, itu orang yang ngomong seperti itu tuh termasuk orang yang sombong. Tidak boleh kita merendahkan orang itu, tidak boleh. Hargai pendapat orang itu sekecil apapun. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sifat sombong tidak boleh membanggakan diri. Seperti yang dilaksanakan yang dimiliki oleh Qarun, dia pakaikan seluruh emas yang ada di dipakaikan ke badannya itu. Kain yang bagus-bagus dipakainya, diiringi oleh para pengiringnya wanita-wanita cantik semuanya menengokkan kebesarannya. Nah, itulah kesombongan yang ada pada Qarun itu. Sehingga anak kuncinya saja sulit dipikul oleh 40 orang. Bayangkan itu. Maka Allah benamkan Qarun itu ke dalam bumi. Karena apa? Karena dia sombong. Sehingga saking terkenalnya dia karena kayanya itu, masuk ke dalam bumi, dibenamkan Allah ke dalam bumi. Orang dapat harta dari dalam bumi. Orang ngomong, ini harta Qarun ini. Bapak Ibu saya hormati, jadi kita janganlah sampai memiliki sifat kesombongan tadi. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan cara untuk kita tidak sombong, menghilangkan sifat sombong, ada beberapa cara. Yang pertama, tidak merasa lebih. Jangan merasa lebih. Merasa lebih walaupun kepada anak kecil. Kan kalau kepada anak kecil itu kan jauh berlebih kita, tapi kita juga tidak merasa kita yang berlebih. Kita melihat anak yang kecil atau terhadap orang yang lebih muda daripada kita, ya, itu kita memberikan tips untuk menghindari diri daripada sifat takabur. Cara mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa anak itu belum memiliki dosa sama sekali. Jadi kalau kita menengok anak kecil, anak itu belum punya dosa, kita banyak dosa. Nah, jadi kita selalulah kita merasa diri kita yang banyak dosa, merasa kita yang dosanya yang banyak, bukan merasa berlebih. Jadi cara menghilangkan sombong itu, pertama, tidak merasa lebih. Sekalipun kita berhadapan dengan anak kecil. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, cara menghilangkan sifat sombong itu berbaik sangka kepada orang yang lebih tua. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, kita juga dilarang berpikir bahwa diri kita lebih daripada dirinya. Tidak. Kita berpikir bahwa kita lebih rendah, pengalaman kita lebih rendah dari dia sudah lama hidup itu dipakainya. Nah, jadi kita apapun perilaku orang tuh,
kita harus berbaik sangka. Ya, bisa saja umurnya sudah lama dihabiskan untuk beribadah dan mendekatkan diri, tentu kita kalah dari dia. Nah, itulah kita merasa rendahnya, kita yang lebih rendah apanya, bukan kita yang lebih tinggi, bukan kita yang lebih hebat, tidak. Yang ketiga, tidak minder terhadap orang yang lebih pintar. Kan kita kadang-kadang suka pula usil minder nengok orang yang pintar. Jangan. Apabila bertemu atau berhadapan dengan orang yang lebih pintar, kita kadang-kadang ada yang minder, menjauh kita. Kenapa minder? Karena mereka sukses. Maka Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, apabila kalian melihat orang lebih pintar dan telah dianugerahi dengan beberapa hal yang belum kita miliki, maka kita harus menyadari bahwa diri mereka memang lebih baik daripada kita. Akui kelebihan orang. Kita kadang-kadang tak mau mengakui kelebihan orang. Itu ya sombong loh. Yang berlebih itu dia saja, yang hebat itu dia saja. Akui Pak. Allah tuh memang memberikan kelebihan kepada orang lain tuh. Saya sendiri rasanya secara pribadi selalu saya sampaikan dalam berbagai pengajian. Dalam segala hal banyak kelemahan-kelemahan itu. Ya. Jadi kita dalam hidup ini harus kita jangan minder terhadap orang yang berhasil, tetapi kita hendaknya kita mengevaluasi diri kita. Yang keempat atau yang terakhir, berlaku sabar kepada orang yang bodoh. Jadi kepada orang bodoh tuh kita harus sabar. Kadang-kadang dia kata-katanya itu menyakitkan kita, tidak menghargai kita. Anggap aja lah dia, memang dia belum berpendidikan, belum punya pengalaman. Jadi sabarlah kita menghadapi berbagai caci maki orang bodoh tadi. Itulah dia namanya kehidupan. Jadi dalam hidup ini jauhi kesombongan dan miliki sifat rendah hati atau sifat tawadhu. Dulu dalam ceramah saya pernah sampaikan bagaimana seorang gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab di negeri Mesir, di negeri Mesir. Khalifah Umar menunjuk Salman Al-Farisi. Salman ini seorang gubernur, dia menyamar sebagai orang biasa, duduk di pasar pakai baju-baju sederhana saja. Jadi dia tidak menampakkan sebagai lambang gubernur, itu tidak ada nampak. Lalu ada orang pedagang yang memanggil sang gubernur tadi, disangkanya orang-orang biasa saja. Tolong dek, katanya, antarkan barang 3 potong goni itu yang isi barang itu ke sana, itu saya kasih upah nanti, katanya. Orang yang lain tahu bahwa yang duduk itu adalah gubernur, ya, Salman Al-Farisi. Tapi orang yang satu tadi tidak tahu bahwa itu seorang gubernur. Disuruhnya Salman tadi ngangkut barang itu, nanti saya kasih upah, katanya. Diangkutnya lah oleh Salman Al-Farisi, seorang gubernur tadi, karung goni yang berisi barang tadi. Orang lain pun, kenapa kamu suruh itu si orang itu gubernur, itu amir kita itu. Iya Pak, iya. Pak, enggak jadi Pak. Bapak rupanya seorang gubernur Pak. Enggak apa-apa, kata gubernur tadi. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu menjadi penolong mukmin lain. Inilah jawaban seorang gubernur yang tawadhu, yang rendah hati. Dia tidak marah disuruh orang. Kita kadang-kadang kalau sudah jabatan tinggi itu tidak lagi mau disuruh. Tak tahu lah kamu, saya ini siapa? Kalau kita lah ya dah. Tapi seorang gubernur Salman Al-Farisi tadi disuruh oleh orang, dia tenang-tenang saja, bahkan dia mengangkut barang tersebut. Para pemirsa yang berbahagia, begitulah orang-orang yang tawadhu.
Orang yang berjalan di muka bumi itu rendah hati, itu dipuji oleh Allah. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hambaku yang mulia adalah hamba yang berjalan di muka bumi rendah hati, jauh daripada sifat-sifat sombong. Para pemirsa yang berbahagia, saya kira itulah kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat memberikan peringatan kepada kita bahwasanya hidup itu selalu kita diuji oleh Allah. Jangan sampai kita sudah kaya sombong, jangan sampai kita berpangkat sombong, jangan sampai orang alim sombong. Kita jadilah orang-orang yang rendah hati seperti yang dipraktekkan oleh Gubernur Salman Al-Farisi. Demikian, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.